Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 594. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu an, dan riwayataken saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat dawuh sapa Sayyidah Aisyah, kana ono iku li Abi Bakrin tetep keduwe Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar mempunyai pembantu. Ono sapa gulamun unokawan, budak zaman dahulu, budak atau ya pembantu. Yukhriju kang ngetokaken sapa mengkono gulam, yukhriju kang ngetokaken sapa mengkono gulam lahu maring Abu Bakar al kharaja ing penghasilan. Ada budak yang bekerja yang menghasilkan. Wa kana lan ono sapa Abu Bakrin Abu Bakar iku yakulu dahar sapa Abu Bakar min kharajihi saking ya penghasilane mengkono gulam niku. Nabi Abu Bakar punya pekerja di mana Abu Bakar ya mendapat makanan atau penghasilan dari dia. Faja'a mongko tumeka, faja'a nuli tumeka yauman ing dalem suci dina. Tumeka sapa gulam yauman ing dalem suci dina bisyai'in kelawan suci wiji. Suatu hari budaknya ini, pembantunya ini datang membawa sesuatu. Fa'akala nuli dahar sapa Abu Bakar minhu saking syekh mangan sapa Abu Bakrin Abu Bakar. Seperti biasa ya, pembantunya ini menyuguhkan sesuatu dimakan oleh Abu Bakar. Faqala mulai ngucap lahu maring Abu Bakar sopal gulamu punokawan, pembantu itu tadi kemudian bercerita, tadri ono to werusira ma ing opo hadza utaikila syai. Setelah dimakan ya, dalam hadis yang lain ini berupa susu. Setelah dimakan oleh Abu Bakar, pembantunya bilang, kamu tahu enggak dari mana ini? Artinya pembantu itu, budaknya itu cerita dari mana makanan yang diberikan pada Abu Bakar. Faqala mongko dawuh sapa Abu Bakar, wa ma huwa, wa ma iku apa huwa utai mengkono hadzaniku, ini apa? Ditanya oleh Abu Bakar. Qala ngucap sapa mengkono gulam, takahantu dadi akan juru ramal ingsun. Maksudnya kahanah itu ngeramal, tahu ngeramal, meramal nasib gitu. Pada zaman sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang jahiliyah itu punya profesi sebagai dukun ramal. Dukun yang tidak boleh itu ngeramal ya. Kalau dukun nyuwuk ngerti nyuwuk ya, menyembuhkan atau mengobati itu boleh. Tapi kalau dukun kahin itu dukun meramal nasib ya. Jadi diramal, oh ini Amar ini nanti istrinya cebol, meramal apa yang akan terjadi. Jadi itu pakai bantuan jin, pakai bantuan setan, sehingga dia mencuri informasi dari alam gaib. Memang sebelum Rasulullah SAW
diutus itu masih ada, profesi itu masih ada. Jadi masih ada orang yang bisa punya jin, punya setan, menembus langit itu melihat catatan takdir atau mencuri-curi ya. Sebagian ngarang-ngarang. Makanya pada zaman itu orang mempunyai keahlian ya. Seperti Rasulullah SAW ketika Kanjeng Nabi belum jadi Rasul kan oleh istrinya Khadijah diajak ke seorang pendeta yang siapa itu Bukhairah. Dia kan sudah tahu orang ini akan jadi Nabi ya. Pada zaman itu mereka masih punya kontak dengan jin, dengan setan yang bisa memberitahu ini akan jadi ini akan jadi itu. Kanjeng Nabi dulu sebelum jadi Nabi kan sudah diramal bahwa dia akan jadi Nabi. Lah profesi meramal itu tidak diperbolehkan. Ketika Rasulullah SAW sudah diutus ke dunia, maka langit itu sudah ditutup. Info dari langit itu sudah dikunci. Sehingga ramalan-ramalan yang ada saat ini itu mayoritas keliru atau ngarang, nggak seperti dulu. Dan Rasulullah SAW melarang orang menjadi tukang ngeramal nasib melalui tangan. Umpamanya, oh ini kalau tangannya gambaring ini, suki melarat apa, itu. Ramalan-ramalan itu tidak diperbolehkan karena itu mendahului takdirnya Gusti Allah. Tidak boleh meramal itu. Tetapi kalau meyakini sesuatu karena Allah boleh. Umpamanya biasa nih takdir Gusti Allah bayi lahir dino Senin sugih, enggak apa-apa. Kalau itu disandarkan pada Gusti Allah. Tetapi kalau disandarkan kepada hari, pokoknya lahir dino Senin sugih, enggak bisa. Nyatanya sing lahir Senin melarat yo akeh. Seperti orang kejawen itu kan kadang masih percaya itu toh. Bahwa ini apa nogodino, nogosari, apa hitung-hitungan itu. Itu tidak boleh diyakini kalau berdiri sendiri ya. Kan biasanya ono wong kate rabi gak sida. Oh iki geyeng. Wage musuh paing. Iki apa mana istilah iku? Ya ono mana istilah-istilah wong Jawa niku lho. Ini ndak boleh menikah, ini nggak boleh ini nggak boleh itu, bulan Suro nggak boleh menikahkan apa itu ya, apa itu mitos-mitos itu. Semua itu iku sapa telat yo ngajak telat. Semua mitos-mitos itu tidak boleh dipercaya kalau tidak disandarkan pada Gusti Allah. Iku sapa turu iku kan. Jadi tidak boleh mempercayai ramalan yang tidak disandarkan pada Allah ya. Tetapi kalau orang itu menyandarkannya pada Allah boleh. Umpamanya dia mengatakan biasanya takdiri Allah begini, nah, itu boleh. Tapi kalau diyakini ono ini akan gempa ada ini, gunung meletus ada itu, tidak boleh. Dino Senin garai anu, dino anu garai anu, tidak boleh. Bahwa semua baik buruk itu takdirnya Gusti Allah. Kalaupun itu terjadi ya itu kebiasaan atau kebetulan. Profesi sebagai tukang ramal itu tidak boleh. Kala ngucap sapa mengkono gulam, hadis tadi diteruskan. Kala ngucap sapa gulam kuntu ana ingsun iku takahantu gawe-gawe juru ramal ingsun. Saya pura-pura jadi peramal li insanin maring menungso fil jahiliyati ing dalem mangsa jahiliyah. Saya pura-pura dukun pada zaman jahiliyah. Wa ma ahsanu lan ora bagusaken ingsun al kahanata ing ramalan. Padahal saya enggak bisa ngeramal. Saya cuma pura-pura action jadi tukang ramal.
Illa anni angin sunne ingsun iku khada'tuhu bujuk sapa ingsun hu ing mengkono insan. Orang itu saya tipu, saya pura-pura ngeramal padahal saya enggak bisa. Terus fa'atoni nuli paring sapa mengkono niku wau insan ni ing ingsun bidzalika kelahan mengkono niku wau khada'tuhu niku kahanah niku wau hadza ing perkara alladzi kun akal takang mangan sira minhu saking hadza niku. Jadi Abu Bakar ini diakali atau tidak diberitahu sebelumnya. Pembantunya itu ternyata mendapatkan sesuatu hasil profesi sebagai pura-pura dukun. Dukun ramal maksudnya. Jadi budaknya ini membawa sesuatu. Dalam riwayat yang lain itu berupa susu. Diberi oleh orang karena dia pura-pura action sebagai tukang ramal. Jadi orang datang terus diramal, kamu akan begini, kamu akan begitu. Lah pasiennya ini yang diramal ini memberi dia sesuatu atau susu. Lah hasilnya ini diberikan pada Abu Bakar, diminum sama Abu Bakar, wong tidak tahu. Setelah diminum baru dia bilang, Abu Bakar, panjenengan tahu enggak dari mana saya dapat itu? Dari mana? Saya dapat itu hasil ngeramal. Saya pura-pura ngeramal terus diberi sama pasien dukun ngeramal, pasiennya memberi itu tak berikan pada jenengan. Langsung Abu Bakar marah. Fa'at khola mongko nglebuaken sapa Abu Bakar ya dahu ing tangane Abu Bakar qafahu ing citoke muni faqa'a nggih ya dahu ing tangane Abu Bakar faqa'a mongko ngutahaken. Jadi Abu Bakar merasa bersalah makan harta yang haram. Sudah kadung diminum padahal. Artinya ini ya sudah tidak ada urusan, sudah terlanjur. Tapi Abu Bakar tidak rela. Tangannya dimasukkan ke mulut, sampai mutabior, diuntahkan kembali. Faqa'a mongko muntahaken sapa Abu Bakar kulla syai'in ing sakabehane suci-wici fi batnihi kang tetep ing dalem wetenge Abu Bakar. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi saking hati-hatinya Abu Bakar, beliau diberi makanan yang tidak halal, hasil sebagai tukang ramal itu, Abu Bakar tidak mau itu ada di tubuhnya. Padahal secara fikih kalau sudah kadung ya tidak apa-apa, sudah kadung, kita tidak tahu. Tapi karena kehati-hatiannya Abu Bakar masukkan tangannya ke mulut, diogok-ogok sampai muntah, diuntahkan semua. Jadi ini sebetulnya tidak wajib, sebetulnya itu tidak harus, karena dia waktu minum tidak tahu. Tetapi Abu Bakar berhati-hati, tidak ingin mulutnya kemasukan harta haram, maka ketika dia tahu mulutnya diogok-ogok prior sampai muntah, dipaksa muntah. Ini apa? Betapa hati-hatinya Sayyidina Abu Bakar. Sebetulnya sih itu tidak harus ya. Kita ini maunya tidak tahu makan babi, tidak tahu. Sekadung makan, ya gak apa-apa sekadung kok. Karena kita tidak tahu. Tetapi Abu Bakar memilih cara yang lebih berat. Walaupun pada waktu minum susu tadi dia nggak tahu. Tetapi ketika sudah diberitahu bahwa itu tidak halal, hasilnya ngeramal, maka Abu Bakar tangannya dimasukkan mulut, dimuntahkan sampai habis. Ini betapa wirai. Wirai itu hati-hati, tidak ingin kecampuran barang yang haram. Kita ini mesti hati-hati ya. Awak mesti hati-hati. Harus kita itu bisa bedakan mana milik sendiri, mana milik orang lain ya. Ojo sembrono. Abu Bakar sudah kadung masuk mulut,
dikeluarkan, dimuntahkan. Artinya hati-hati niku penting. Al-harrat de lafat harrat iku syai'un suji-wiji yaj'alu kang dadekaken hu ing syai' sop as-sayyidu gusti juragan ala abdihi ing atase kawulane sayyid yu'addihi kang nekaaken sapa mengkono abad ing syai' ila sayyidi maring gusti kulla yaumin ing dalam saben-saben dino. Maksudnya kharat itu pendapatan dari budak. Jadi pada zaman dahulu ada manusia itu yang statusnya budak, sehingga dia itu dimiliki oleh orang lain. Karena dimiliki orang lain, maka dia itu dikenai pajak. Jadi dia itu kerja, hasilnya bagi hasil dengan juragannya. Jadi dirinya itu menjadi bagian milik. Makanya dia kerja, terus dia store, ya kayak omprengan gitu. Dia kerja nguli atau apa, hasilnya sekian persen diberikan pada juragannya. Itu dulu pada zaman perbudakan. Wa bagi kasbi lan utai sekarine penggaweane mengkono abad iku yakunu ono apa baki lil abdi kedue kawula. Di pada masa dulu seperti itu. Kisah pengantuk iku kan iki. Salone kurang banter ya sit arek ngantuk. Iku kono arek ngantuk. Wa an-Nafi lan den riwayataken saking Imam Nafi iku sapa turu. Wa an-Nafi den riwayataken saking Imam Nafi anna Umar bin Khattab suduni Umar bin Khattab radhiyallahu an kana ono sapa Umar bin Khattab iku faradha mesti itu membagi sapa Umar bin Khattab lil muhajirina maring kaum muhajirin al awwalina kang padha awal kabeh arba'ata alafin ing 4.000. Sayyidina Umar bin Khattab membagi ya, kalau beliau mendapatkan apa itu sedekah atau harta rampasan perang oleh Sayyidina Umar dibagi kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah kelompok pertama itu diberi jatah 4.000 apa itu namanya dirham. Wa faradha lan netapaken sapa Sayyidina Umar libnihi maring anake Sayyidina Umar netepaken salah sata alafin ing 3.000 wa khamsi mi'atin lan 500. Jadi Sayyidina Umar ini orang yang bijak. Dia tidak mau mengutamakan keluarganya atas orang lain. Jadi Sayyidina Umar kalau membagi harta, suatu saat dia bagi apa itu harta, dia membaginya bagaimana? Orang-orang yang muhajirin, orang-orang yang ikut hijrah susah payah bersama Rasulullah SAW itu diberi 4.000 dinar. Pembagian ini dikasih 4.000. Sementara anaknya Sayyidina Umar sendiri, yaitu Abdullah bin Umar, diberi 3.500. Artinya anaknya diberi lebih sedikit ya. Orang lain diberi 4.000, anaknya diberi 3.500. Faqila den dawaken lahu maring Ibnu Umar, huwa utawi ibnun iku minal muhajirina saking kaum muhajirin. Falima mongko krana apa naqasahu nyudo sapa Sayyidina Umar hu ing ibnun. Ada orang protes. Ini kan ada pembagian, semuanya dibagi 4.000 dirham. Ada sekian orang kasih 4.000. Giliran anaknya diberi 3.500, dipotong 500. Ada sahabat yang protes, loh kenapa Ibnu Umar kok dikasih 3.500?
kok nggak sama dengan yang lain? Padahal dia juga termasuk muhajirin. Qala dawu sapa Umar, innama hajara angin pestine hijrah bihi kelawan Ibnu Umar sapa abuhu bapake Ibnu Umar. Yaqulu dawu sapa Umar, laisa ora ana sapa Ibnu Umar huwa ya Ibnu Umar iku kaman kaya wong hajaro kang hijrah sapa man binafsihi kelawan awak dhewe ne man. Rawahul Bukhari. Ini betapa adil dan hati-hatinya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini pemimpin yang bijak, pemimpin yang bahkan dalam sebuah hadis beliau itu memang mendapat ilham, dibimbing oleh Gusti Allah. Orang yang sangat adil di muka bumi ini setelah Kanjeng Nabi, ya pemimpin yang adil, ya Sayyidina Umar itu tegas dan adil. Contoh di sini ada pembagian harta sodako atau harta rampasan, dibagi jatahnya muhajirin itu 4.000, semuanya 4.000. Begitu anaknya sendiri Abdullah bin Umar tidak dikasih 4.000, dikasih 3.500, dikurangi 500. Orang bertanya, kenapa Sayyidina Umar? Ibnu Umar kan juga termasuk orang yang hijrah, muhajirin, kok dia dikasih 3.500, kok dipotong 500? Apa jawab Sayyidina Umar? Ya, sebab Ibnu Umar itu dulu hijrah ikut bapaknya. Bapaknya hijrah, Ibnu Umar masih umur 13 tahun ikut hijrah. Ya dia memang termasuk muhajirin, tapi dia muhajirin nunut bapak nih, maka nilainya di bawah yang hijrah dengan dirinya sendiri. Jadi Sayyidina Umar ini adil ya. Walaupun ini kan kepada anaknya, anaknya sendiri tidak diistimewakan. Sayyidina Umar ini pemimpin yang luar biasa. Harusnya waktu itu kan semua diberi 4.000, sama-sama orang muhajirin. Tetapi Sayyidina Umar memberi hanya 3.500. Anaknya sendiri dikasih kurang. Alasannya karena dia dulu hijrah ikut saya, ikut bapaknya. Hijrah tapi kan tidak berangkat sendiri, ikut ayahnya. Maka nilainya lebih rendah dari yang hijrah berangkat sendirian. Jadi adilnya Sayyidina Umar. Kepada anaknya sendiri pun Sayyidina Umar tidak pilih kasih. Hati-hati Sayyidina Umar. Bahkan dalam riwayat suatu saat putranya Sayyidina Umar datang menemui ayahnya ketika ayahnya menjadi khalifah. Ayahnya sedang bekerja, anaknya datang. Langsung Sayyidina Umar nanya, kamu ada perlu apa? Perlu pribadi apa perlu urusan negara? Anaknya bilang, urusan pribadi. Ya sudah, kalau urusan pribadi, waktu itu belum ada listrik, lampunya pakai lampu air, lampu templok, lilin dimatikan dulu. Lilin saya matikan. Ini fasilitas negara. Jadi dia ngomong dengan anaknya dengan gelap. Karena apa? Dia tidak mau pakai fasilitas negara. Bayangkan seorang pemimpin bisa membedakan mana fasilitas negara, mana yang urusan pribadi. Ini loh, adil. Jadi kita ini mesti benar, urusan pondok ya pondok, urusan itu toko, ngono loh. Jangan kita mencampur aduk dengan urusan diri sendiri. Harus tahu ini bukan milik saya. Pondok juga begitu. Pondok ini ada rekening pondok, tidak masuk di rekening saya. Supaya beda. Oh ini uangnya pondok, ini uang saya. Saya punya rekening sendiri, pondok punya rekening sendiri. Saya tidak ingin duit ini campur jadi satu. Ya Sayyidina Umar seperti itu, adil. Hati-hati ya. Jangan sampai katutan milik orang lain. Rawahul Bukhari. Wa an Atiyah bin Urwa as-Sa'di as-Sahabi radhiyallahu an qala dawu sapa Atiyah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yablughu ora tumeka sapa al-abdu kawula ayyakuna ing yen to ana sapa abad iku minal muttaqina saking wong kang padha takwa hatta yada sehingga ninggal sapa abad
ninggal ma ing perkara la baksa kang ora ana bahaya iku maujud bihi kelawan ma hadaron krana jaga utawa wedi takut lima maring perkara fihi kang iku ing dalem ma baksun utawi bahaya. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan supaya kita itu hati-hati ya. Jauhi sesuatu yang meragukan. Makanya hadis ini mengatakan la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin. Orang itu tidak akan masuk kelompok muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bih, sehingga dia meninggalkan sesuatu yang tidak bahaya, sesuatu yang boleh ya, tidak apa-apa, dijauhi. Kenapa? Hadaron lima fihi ba'sun, takut keterabas pada barang yang bahaya. Artinya berhati-hati membatasi diri ya. Membatasi, meninggalkan sesuatu yang boleh, takut kebabasan, takut jatuh kepada hal yang tidak boleh ya. Makanya ulama dahulu itu umpamanya itu melarang beberapa jenis mainan kayak karambol, catur. Kenapa sih catur itu kok dilarang? Sebab apa? Takut kalau sudah main catur saking asyike noto kayu itu mang sampai lali gak sembahyang. Sebetulnya catur itu ya catur apa? Kayu, tidak ada masalah. Tapi sebagian ulama melarang karena apa? Takut kalau sudah main catur lupa sholat. Jadi hal yang asalnya itu boleh dihindari, takut jatuh ke hal yang tidak boleh. Makanya di pondok juga nggak boleh bawa handphone. Kenapa sih? Kadang wali murid tidak sadar, protes. Mengapa di pondok nggak boleh bawa HP? Loh, HP-nya boleh, boleh. Buktinya kiai-kiai juga punya HP. Kok santri nggak boleh bawa HP? Takut HP jadi masalah. Sebab dengan punya HP kamu mulai chatting lewat aplikasi apa? MyCrot. Nah, ketemu konco, akhirnya ya iku janjian, akhirnya ya terjadi kasus. Ya itu, jadi kenapa handphone dilarang? Ya ini hadisnya ini, menjauhi sesuatu yang boleh, takut dia nerambas ke hal yang tidak boleh. Makanya kenapa di pondok malam tidak boleh keluar? Loh, keluar malam apa dosa? Enggak, keluar malam kalau tidak maksiat. Tapi karena keluar malam ini cenderung membawa efek jelek, ngerokok, ngopi, burine nyolong. Kalau sudah ngerokok, ngopi, duit tidak cukup, nyolong. Makanya keluar malam dilarang. Nah ini contoh, meninggalkan sesuatu yang asalnya boleh, takut jatuh ke hal yang tidak boleh. Ini hal-hal yang seperti itu istilahnya preventif ya. Makanya Allah sendiri melarang zina itu wala taqrabuz zina. Allah tidak langsung melarang jangan berzina. Sebab apa? Kalau yang dilarang langsung zina, orang akan ya wis gak zina, dimutai. Ono lho ngene ku, ono kasus ini. Gak zina di anu ae. Makanya yang dilarang wala taqrabuz zina. Deket-deket nggak boleh, senggol-senggol nggak boleh, jawil-jawil nggak boleh. Kenapa? Itu nanti akan kebabasan. Asalin jiwit, mari jiwit ngerangkul, mari ngerangkul ngudani. Ya, bahaya ini. Nah, makanya Quran melarang wala taqrabuz zina. Jangan deket-deket zina. Sebab kalau sudah deket kepreset. Jadi kita harus meninggalkan sesuatu yang sebetulnya boleh, tetapi kita tinggalkan supaya tidak kecemplung pada hal yang tidak boleh. Makanya jelas di pondok tidak boleh bawa handphone.
Sebab kalau anak di pondok bawa HP pasti 99,9 janjian keluar. Asalnya ya enggak suwe-suwe ketemu kayak Facebook kok ayu mulai inbox. Setelah inbox janjian, setelah janjian dan seterusnya. Nah, ini berbahaya. Makanya di pondok tidak boleh bawa HP. Kemarin ada anak putri kasus bawa HP, HP-nya disita, isine apa? Isine wis gak karu-karuan. Sing bangsane 18 tahun ke atas. Wah ini gawat ini, padahal anaknya masih kelas 2 SMK. Panggil wali muridnya, nah, ini salahnya bapak kasih dia handphone. Iya, ya udah ini harganya. Kan sudah kita kasih tahu di pondok tidak boleh bawa HP. Kenapa bapaknya ngasih HP? Ya karena supaya gampang setiap minggu komunikasi. Ya ini akibatnya. Bukan hanya komunikasi, akhirnya ya keliru gendaan dan mengerikan. Gendaannya Gus urusan keperawanan, bayangkan. Ngeri sekali. Ya itulah hasilnya handphone. Bahaya sekali. Sangat berbahaya. Makanya di pondok ini tegas keamanan. Semua santri dilarang bawa HP. Bab HP inilah pintu untuk janjian, ngeluyur, melanggar dan lain-lain. Kalau sudah begitu apa? Efek yang buruk, mencuri. Anak kalau sudah pacaran itu kan perlu modal besar. Modal besar dari mana kirimannya pas-pasan? Nyolong. Nah ini efek selanjutnya ya mencuri ini. Ini berbahaya ya. Harus hati-hati. Muka-muka semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.